Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Priska Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidup di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi beraktivitas, aku doakan semoga harinya cerah dan diberikan kelancaran. Buat teman-teman juga yang lagi mager, kali ini aku mau berbagi tips ya buat ibu rumah tangga dan teman-teman semuanya yang lagi mager banget bebersih rumah saat hujan ya teman-teman. Apalagi setelah hujan gitu pasti mager banget, ditambah hawanya itu enaknya tidur, rebahan gitu. Jadi di video kali ini aku mau berbagi sedikit tips ya teman-teman ala aku. Dan di video kali ini juga bukannya aku menggurui atau sok pintar gitu, aku hanya sharing aja pengalaman pribadi aku dari tips yang aku jalani ya teman-teman. Sama tips dari aku biar gak mager di pagi hari meskipun cuacanya kadang panas, hujan, ataupun setelah hujan. Dan pastinya buat temen-temen mager banget kan, apalagi di perumahan itu kan jujur aja kita bebas gitu, jauh dari orang tua, jauh dari saudara gitu. Pasti kan hidup pola yang kita terapkan tergantung dari diri kita ya teman-teman, mau rajin atau mager gitu gak ada yang tahu gitu. Tapi menurut aku pribadi ya teman-teman, tips yang aku terapkan itu paling enak banget. Aku ngerjain pekerjaan rumah itu dari jam 4 subuh, dan di jam itu tuh belum subuh ternyata ya teman-teman. Kalau di kampungku jam 4 itu udah mulai subuh gitu, tapi berhubung di perumahan sini subuhnya itu jam 4 lebih 35 menit, jadi aku selalu bangun di jam 4 pagi ya teman-teman. Dan ketika aku bangun, aku gercep langsung ke kamar mandi untuk nyuci piring dan mandi ya teman-teman. Jadi tips pertama dari aku biar gak mageran ngerjain pekerjaan rumah setelah hujan, yaitu bangun lebih awal. Dan kedua tips dari aku, jangan larut malam gitu ya teman-teman. Jujur di akhir-akhir ini semenjak aku menerapkan pola hidup bersih, rapi, dan sehat, aku itu hampir tidurnya itu enggak lebih dari jam 10 malam ya teman-teman. Sekitar jam 9, setengah 10 aku udah tidur. Jadi aku bisa bangun di jam 4 dengan kondisi badan yang bugar dan pastinya langsung bangun gitu teman-teman, karena udah tidurnya itu lumayan cukup banget kata aku. Dan itu pola tidur yang produktif menurut aku ya teman-teman. Sambil aku bebersih, semoga tips dari aku itu memberikan manfaat ya teman-teman. Setelah aku bersih-bersih kamar, lanjut aku mau bersih-bersih di area teras aku. Oke, lanjut setelah aku siram-siram untuk tanaman aku, bunga-bunga aku juga langsung gercep bersih-bersih di depan teras ya teman-teman. Aku siram-siram gitu karena setelah hujan itu debunya banyak banget, banyak juga yang masuk gitu teman-teman. Jadi aku gercep untuk bebersih. Dan aku tag video ini jujur banget di jam 5 lebih 15 menit, tapi udaranya itu udah cerah banget, langitnya udah masya Allah sejuk banget. Apalagi setelah hujan gitu pastinya kan udaranya masya Allah banget ya teman-teman. Oke, lanjut setelah aku selesai untuk bebersih di bagian teras, kali ini aku lanjut bebersih di area ruang tamu aku ya teman-teman. Dan jangan salfok juga, di rumah pojok aku itu belum banyak perintilannya ya teman-teman untuk rumahnya, jadi masih kosongan gini. Dan untuk kursi sofanya aku taruh di kamar aja ya teman-teman, karena masih musim hujan gitu, jadi aku butuh kasur yang rada tebel dan tinggi gitu. Alhasil aku pakai ya teman-teman. Lanjut setelah aku bebersih di area teras, dan tadi aku sempat gulung tikar ya teman-teman, kali ini lanjut aku sapu-sapu biar rata semuanya ya teman-teman. Dan tips yang ketiga dari aku setelah yang dua tadi aku jelaskan, dan ketiga dari aku pribadi ya teman-teman, aku itu kalau bebersih rumah itu
pasti dari awali itu dari cuci piring. Sejujurnya aku itu emang mager banget kalau cuci piring di subuh hari. Bahkan sebelum nikah aku belum pernah merasakan. Ternyata setelah nikah itu aku merasakan bener-bener nyuci piring di jam 4 pagi. Habis itu mandi, Masya Allah ternyata bikin badan aku itu nggak meriang teman-teman, malah menjadi sehat gitu. Ternyata mandi pagi itu bener-bener banyak banget manfaatnya. Jadi buat teman-teman jangan takut mandi pagi, apalagi takut masuk angin gitu. Enggak sama sekali ya teman-teman, malah mensehatkan badan. Dan lanjut, sambil aku berbagi tipsnya, aku masih nyapu-nyapu ya teman-teman, dan ini udah di area depan terasnya. Dan ketiganya ya teman-teman, tips biar gak mager bebersih di pagi hari. Kalau aku pribadi nerapinnya itu langsung gercep mandi. Jadi badan itu seger banget dan gak loyo gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau bebersih itu lebih semangat, powernya gitu, dibandingkan belum mandi kita bersih-bersih. Jadi hawanya itu masih ada mager gitu. Tapi kalau udah mandi, setelah itu bersih-bersih, Masya Allah seger banget dan pastinya semangat banget teman-teman. Semoga sedikit informasi dan sedikit tips dari aku memberikan manfaat ya buat teman-teman yang lagi mager banget di pagi hari. Apalagi sehabis hujan pastinya enaknya itu rebahan gitu ya teman-teman. Dan itu adalah 3 tips yang aku terapkan selama ini ya teman-teman di rumah pojok aku. Oke, lanjut. Kali ini aku langsung pel untuk area ruang tamu aku. Ini kerjaan aku itu masih di pagi hari ya teman-teman, dan ternyata udah jam setengah 7 pagi. Rasanya itu semangat banget aku bebersih karena aku itu udah mandi pagi ya teman-teman. Aku itu mandi di jam 4 pagi, aku gercep mandi, terus aku sholat, aku bersih-bersih. Jadi untuk di jam segini itu power aku masih semangat-semangatnya. Apalagi di hari ini Pak suami libur ya teman-teman. Jadi aku pastikan rumahnya itu lebih bersih lagi. Apalagi Pak suamiku itu orangnya bersihan banget, dia nggak suka kalau rumah itu kotor, apalagi santai-santai pagi dia kurang suka ya teman-teman. Jadi produktif di pagi hari itu wajib banget, apalagi udah ada suami. Bahkan buat teman-teman yang udah ada anak gitu pastikan lebih semangat lagi untuk bebersih, untuk kesehatan juga, dan pastinya kebersihan itu sebagian dari iman ya teman-teman. Biar rumahnya bersih dan kita sholatnya itu dalam keadaan rumah bersih, pastinya insya Allah bisa diijabah semua doa-doa kita ya teman-teman, amin. Dan di video kali ini aku juga mau sapa dulu untuk subscriber aku. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngebagiin video aku di tab komunitasnya. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga teman-teman nontonnya juga tetap enjoy dan happy ya teman-teman. Dan semoga juga sedikit informasi dari aku bisa memberikan manfaat. Dan yang tidak bermanfaat bisa teman-teman skip aja untuk videonya. Oke, lanjut. Kali ini aku ngepel di area kamar aku ya teman-teman. Ini itu di kamar utama aku, langsung gercep aku pel untuk wilayahnya. Alhamdulillah ini udah selesai pekerjaan aku sapu kepel. Dan lanjut, ini pekerjaan aku masih di jam 7 pagi ya teman-teman. Setelah setengah jam aku nyapu, ngepel, dan bebersih juga. Kali ini aku lanjut untuk jemurin pakaian. Dan jangan salfok juga ya teman-teman, aku itu nggak nyuci, jadi aku nggak ngetek video saat nyuci, karena di hari ini pas suamiku libur ya teman-teman, jadi pas suamiku itu bantuin untuk pekerjaan rumah, tapi nggak aku tag video, karena pas suamiku itu jarang mau banget masuk di channel YouTube aku, kalau dia mood aja baru mau masuk ya teman-teman. Dan ini yang nyuci pas suami, alhasil aku yang tinggal
ngejemurin pakaiannya. Aku jemurin itu di belakang rumah ya teman-teman. Dan Masya Allah ini udaranya itu udah sejuk banget. Semoga hari ini nggak hujan ya teman-teman. Cukup tadi pagi aja hujan. Karena hari ini Pak suamiku nyuci, jadi sayang banget sih kalau hujan itu pasti nggak bisa kering gitu. Apalagi banyak banget setrikaan aku ya teman-teman yang bakalan aku setrika setelah selesai untuk jemurin pakaian ini ya teman-teman. Mungkin agak sorean dan bakalan aku bikin videonya di keesokan harinya ya teman-teman, di tag video berikutnya. Dan Masya Allah ini kegiatan aku udah selesai semua, pekerjaan rumahnya benar-benar udah kinclong, bersih, rapi di jam 7 pas. Dan Alhamdulillah kali ini lanjut masih di kegiatan pagiku. Kali ini aku mau bikinin Pak suami kopi ya teman-teman, dan aku juga mau bikin coklatos anget gitu karena udaranya itu masih dingin banget, tapi aku pengen yang anget-anget gitu ya teman-teman. Alhasil kali ini aku bikin coklatos anget dan Pak suami kopi hitam ya teman-teman. Karena sejujurnya aku itu nggak bisa minum kopi karena aku ada lambung gitu, jadi aku bikinnya coklatos aja. Masya Allah ini udah selesai aku buat dan seger banget pastinya setelah aku bebersih rumah dan dibantuin Pak suami juga. Jadi kali ini aku mau minum-minum santai dulu sama Pak suami ya teman-teman. Aku masaknya agak siangan karena Pak suamiku katanya masih kenyang ya teman-teman. Semalam itu dia pulang sekitar jam 1 pagi dan aku bikinin makanan gitu, jadi udah makan. Tapi karena habis aktivitas kayak gini perlu banget kan untuk asupan yang dimakan gitu. Jadi kali ini aku bikinin kopi anget dan bakalan aku bikinin cemilan juga buat ngemil dan buat temen ngopi gitu ya teman-teman. Oke lanjut, kali ini aku bikin cemilannya di pagi hari. Kali ini aku mau bikin pisang goreng ala aku ya teman-teman. Aku itu lihat resepnya itu di TikTok, jadi langsung gercep aku tiru. Berhubung aku juga ada stok margarin gitu, dan aku lihat di TikTok kayaknya enak banget ya, cuma tepung terigu gitu ya teman-teman. Aku masukkan margarin yang lumayan banyak gitu, lalu aku kasih air dan aku kasih gula, dan habis itu aku aduk hingga merata. Simple banget sih teman-teman untuk resepnya, tapi kayaknya enak loh teman-teman. Apalagi aku orangnya gampang penasaran teman-teman, kalau resep atau masakan apa kadang aku tiru dan aku praktekin kayak gini. Ada yang samaan gak sih teman-teman? Sifatnya kayak aku persis banget kayak gini. Tapi kalau aku langsung praktekan dirasa enak gitu, aku bakalan bikin lagi. Tapi kalau dirasa biasa aja, kadang nggak aku bikin lagi teman-teman. Semoga ini hasilnya enak ya teman-teman. Dan kali ini aku punya pisangnya itu kecil-kecil, jadi aku potong jadi 2 aja gini biar lebih banyak. Karena stoknya itu tinggal 4 buah doang ternyata teman-teman. Jadi aku bikin tepungnya itu nggak terlalu banyak sama margarinnya, buat cemilan aja sih, buat penambah minum kopi gitu buat Pak suami, dan aku juga kan lagi minum coklatos anget gitu, jadi buat tambahan aja biar kenyang. Nanti aku masaknya di sekitar jam 9 aja ya teman-teman, biar kalau Pak suami udah lapar tinggal makan gitu ya. Dan alhamdulillah ini pisangnya udah langsung aku goreng. Untuk margarinnya itu lumayan, aku kasihnya tadi 2 sendok kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman. Dan untuk minyaknya aku pakainya nggak terlalu banyak biar bisa dipakai lagi, apalagi kalau minyak bekas goreng pisang gini pasti kan manis ya teman-teman, nggak bisa buat goreng-gorengan gitu kayak tempe, tahu. Aku pernah sih nyoba, aku satuin, aku tambahin gitu sama minyak biasa gitu, ternyata manis teman-teman, kurang enak gitu. Jadi aku pakainya
sekedar aja lah, semanfaatnya aja dan sepasnya aja gitu biar bermanfaat. Karena nanti kalau kebuang banyak kan sayang juga kan teman-teman. Apalagi untuk pisangnya itu cuma stoknya segini aja, aku goreng semua. Dan Masya Allah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nontonin vlog aku. Ini perdana banget vlog panjang aku. Semoga teman-teman gak bosen ya untuk nonton vlog aku yang kegiatannya ini aja sebagai ibu rumah tangga, bersih-bersih, masak gitu. Semoga teman-teman bisa enjoy untuk nontonnya, bisa kritik juga di video aku kurangnya apa, nanti bakalan aku perbaiki lagi di konten berikutnya. Masya Allah ini udah matang dan tinggal aku balik-balik untuk pisangnya. Jangan salfok juga, aku balik-baliknya pakai cendok karena lebih mudah gitu ternyata teman-teman, praktis. Dan Masya Allah aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak buat subscriber aku yang sudah like, comment, share, and subscribe pastinya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dan dikasih rezeki yang berlipat-lipat kali ganda. Amin. Dan doain juga ya teman-teman, semoga aku bisa gajian di 2024 ini dan bisa berbagi dan pastinya bisa bermanfaat ya teman-teman di channel aku dan keseharian aku. Amin. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk vlognya. Tunggu di vlog aku keesokan harinya. Insya Allah aku bakalan upload untuk setiap hari sesuai requestan subscriber aku. Dan semoga aku bisa konsisten untuk upload terus ya teman-teman. Dan semoga enggak ada kendala lagi buat aku untuk upload. Diberikan kesehatan untuk aku. Alhamdulillah berkat dari doa dari teman-teman juga. Alhamdulillah banget untuk mata aku itu udah sembuh ya teman-teman. Dan Masya Allah ini udah mateng, gak kerasa banget. Untuk pisangnya udah selesai, jadi tinggal aku siapin buat pak suamiku ya teman-teman. Dan kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman jika ada salah-salah kata dalam ucapan aku di vlog kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog aku keesokan harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.